Berdasarkan pantauan Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta, aktivitas Gunung Merapi menunjukkan peningkatan dari level 1 ke level 2 waspada ke level 3 siaga. Namun berdasarkan pemantauan udara tidak terlihat ada kubah lava baru. Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta melalui PVMBG menetapkan status darurat siaga bencana erupsi Gunung Merapi menyusul peningkatan status aktivitas gunung menjadi siaga. Deformasi atau penggembungan tubuh Gunung Merapi alami peningkatan dari minggu sebelumnya. 4 daerah seperti Kabupaten Sleman, Boyolali, Magelang, dan Klaten harus menjauhi Gunung Merapi dengan radius 5 km dari bibir kawah. Terjadi peningkatan tekanan di dalam tubuh gunung yang awalnya hanya beberapa sentimeter per hari, sekarang sudah mencapai per 4 November kemarin sudah mencapai 11 cm per hari. Artinya gunungnya itu tekanan di dalamnya semakin meningkat. Petugas gabungan polisi dan TNI Polsek Selo Boyolali, Jawa Tengah mengadakan patroli dan sosialisasi di kawasan rawan bencana. Salah satunya di sejumlah dusun desa Tlogolele yang letaknya 3,5 km dari puncak Merapi. Selain lakukan evakuasi bagi warga yang rentan, tempat-tempat wisata di lereng Gunung Merapi yang berada di jarak kurang dari 5 km dari puncak Gunung Merapi ditutup. Tim Liputan iNews melaporkan. Status Gunung Merapi naik menjadi siaga. Warga kelompok rentan, manula, dan anak-anak serta ibu hamil diungsikan. Sementara 3 dari total 607 orang pengungsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dinyatakan reaktif corona. Berdasarkan evaluasi data pemantauan BPPTKG, aktivitas vulkanik dapat berlanjut ke erupsi yang membahayakan penduduk. Daerah berbahaya ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, di antaranya Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten. Sultan Hamengkubuwono ke-10 percaya warga Sleman lebih paham dan mempunyai pengalaman lebih banyak dengan kondisi Gunung Merapi. Sultan juga menyatakan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sleman terkait kesiapan dalam status siaga Merapi tersebut seperti dalam mempersiapkan jalur evakuasi. Ditingkatkan statusnya dari waspada ke siaga. Ya, saya yakin bahwa mereka sudah punya pengalaman banyak masalah Merapi, sehingga harapan saya pemerintah daerah Kabupaten Sleman juga mempersiapkan diri untuk jalur evakuasi, untuk persiapan siaga. Sementara pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah siapkan 3 lokasi tempat pengungsian yang telah dilengkapi sarana dan prasarana seperti kamar mandi, tempat ibadah, dapur umum, lokasi ternak pengungsi, hingga tempat tidur. Selain itu, tetap menggunakan protokol kesehatan. Sebagian warga yang dekat dengan Gunung Merapi juga mulai mengungsi. Evakuasi dibantu pihak aparat kepolisian dan TNI serta relawan. Meski di lokasi pengungsian, protokol kesehatan tetap diutamakan. Terbukti dengan didapati 3 pengungsi yang dinyatakan reaktif setelah dilakukan rapid test massal di lokasi pengungsian. Ketiganya selanjutnya dibawa ke rumah sakit rujukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada 3. Tadi berapa? 3 sampai sore. Tapi sampai sore ini ada reaktif 3, maka nanti akan dibawa ke Rumah Sakit Merah Putih. Rumah Sakit Merah Putih ya, agar bisa diswab. Yang di Boyolali? Enggak, belum ada pengungsi tadi. Total pengungsian hingga Jumat malam berjumlah 607 orang. Kebanyakan mereka adalah lanjut usia, difabel, anak-anak, dan balita. Dari Yogyakarta dan Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi terkini kondisi Gunung Merapi dan persiapan warga untuk mengungsi, kita bergabung dengan Kepala BPBD Kabupaten Magelang, ada Pak Edi Susanto dan Pak Suparmono, Camat Cangkringan, Sleman. Selamat siang Pak Edi dan Pak Suparmono.
Selamat siang, Mbak Lofi. Baik, saya ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, ini bagaimana kondisi terkini Gunung Merapi? Ya, untuk kondisi terkini Merapi, karena konfirmasi dengan BPBD bahwa memang aktivitas masih tinggi, sehingga kami tetap mempertahankan pengungsian yang sudah dilakukan sejak hari kemarin. Sampai dengan saat ini, saya ingin menginformasikan ada penambahan jumlah. Kalau kemarin masih 607, sekarang menjadi 635 jiwa yang kita ungsikan dan berada di 7 titik pengungsian yang berasal dari 3 desa di Kecamatan Dukun, yakni Ngargomulyo, Padan, dan Kerinjing. Itu yang kondisi sekarang untuk Merapi dan kesiapan kita untuk pengungsian. Baik, kalau di lapangan apakah ada kendala tertentu Pak yang menjadi perhatian khusus dari BPBD sana? Untuk kami, karena sistem village, maksud kami bahwa pengelolaan pengungsian itu menggunakan manajemen Sito Village yang sudah dirancang sejak jauh hari, siapa mengungsi kemana dan siapa yang menangani. Sampai dengan saat ini kendala relatif bisa tertangani dan tidak ditemukan kendala-kendala yang berarti. Hanya masalahnya memang kita sekarang berada di musim pandemi, sehingga kehati-hatian kita bahwa target kita adalah masyarakat selamat dari Merapi, tapi juga harus selamat dari pandemi COVID-19. Baik, saya ke Pak Suparmono. Ini Cangkringan ini termasuk wilayah yang sangat dekat dengan Gunung Merapi. Nah, saat ini bagaimana aktivitas warga di sana, Pak? Jadi yang di Cangkringan yang terdampak oleh erupsi Merapi sebatas 5 km itu ada 3 dusun di Kali Tengah Lor, kemudian Kali Adem, dan Pelemsari. Kebetulan di Pelemsari dan Kali Adem ini sudah tidak ada penduduk, karena dari awal memang tidak ada penduduk. Tinggal kita konsentrasi yang di Kali Tengah Lor. Di dusun Kali Tengah Lor ini terdapat 537 jiwa, di mana dari jumlah itu yang 133 jiwa adalah kelompok rentan. Jadi lansia, balita, disabilitas, dan sebagainya. Jadi kelompok rentan ini rencananya nanti sore jam 3 akan evakuasi mandiri ke barak pengungsian di dekat Balai Desa Glagaharjo. Demikian. Baik, Pak Suparmono, jika memang ini kondisinya terus memburuk, skenario apa yang disiapkan khususnya untuk 3 dusun di Cangkringan ini, Pak Suparmono? Jadi kalau masalah pengungsian, barak pengungsian, di Cangkringan ini ada 7 barak pengungsian. Sekarang sudah dalam posisi siap digunakan. Jadi sudah oleh pengelola, oleh warga, oleh relawan dan sebagainya sudah disiapkan. Tapi untuk tahap awal ini, untuk kelompok rentan, kami akan fungsikan secara mandiri hanya di Glagaharjo. Jadi yang lain-lain nanti, yang tempat pengungsian yang lain nanti menyusul. Dan itu semua sudah siap. Paling kalau kurang-kurang sedikit, ya tinggal mungkin kamar mandi yang harus diperbaiki sedikit-sedikit, dan ini sedang berproses. Baik, saya ke Pak Edi. Ini banyak sekali data tadi yang disebutkan oleh Pak Suparmono mengenai pengungsian. Seberapa siap ini posko pengungsian di sana? Untuk kami, Kabupaten Magelang relatif siap. Dan sudah beberapa kali dilakukan simulasi dulu. Jadi ketika aman kita sudah melakukan upaya simulasi. Sehingga sejak awal mereka tahu kemana harus mengungsi. Dan tamu yang desa yang akan menjadi tempat pengungsian juga sudah tahu bahwa akan ada pengungsian dari desa pasangannya. Bahkan dengan jumlah berapa kita sudah tahu. Karena kita sudah mengetahui data-data awal berapa balita, berapa perempuan, berapa laki-laki, maka persiapan logistik pun sudah sejak awal sudah kita rancang sedemikian rupa, sehingga ketika terjadi seperti sekarang semua melakukan pengungsian, semuanya sudah tinggal buka balik buku yang tadinya menjadi rencana kontingensi, sekarang sudah menjadi operasi. Relatif semua bisa kita laksanakan dan semua siap. Soal kemudian apakah ditanyakan, apakah semuanya sempurna? Tentu sesuai dengan dinamika di lapangan dan kondisi di lapangan, tapi semuanya bisa disesuaikan dengan baik, dan kita merancang pengungsi kami adalah pengungsi yang aktif. Pengungsi yang aktif itu artinya di sini mereka hidup seperti di tempat biasa, di rumah biasa.
masa ya mereka bersih-bersih tempat lingkungan mereka mengungsi juga mereka, sehingga ini mengurangi kejenuhan dan mereka tetap aktif, kesehatan bisa tetap terjaga. Itu kita lakukan. Baik, terakhir saya ingin ke Pak Suparmono, Pak. Apa saja saat ini yang paling dibutuhkan oleh warga Cangkringan, Pak? Kalau tempat untuk pengungsian relatif sudah terpenuhi ya, dari DIY, dari Pemkab Kabupaten Sleman sudah terpenuhi. Hanya yang kami kemudian agak konsentrasi, yang spesifik di Cangkringan ini kami punya ternak banyak. Jadi itu yang mulai hari ini kita buat shelter ternak untuk tempat pengungsian ternak. Jadi ternak sapi di Dusun Kali Tengah Lor sendiri ada 294 ekor sapi. Ini yang kemudian nanti secara bertahap juga akan kita ungsikan ternak-ternak ini. Karena ini spesifiknya Cangkringan, banyak ternak sapi baik sapi perah maupun sapi potong. Baik, artinya tidak hanya warga Cangkringan namun juga ternak juga membutuhkan perhatian pada saat mengungsi nanti. Terima kasih Pak Suparmono dan Pak Edi sudah bergabung bersama kami. Kami nantikan terus update informasinya. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat siang. Pemirsa, sejumlah objek wisata di kawasan lereng Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta terpaksa ditutup menyusul dinaikannya status Gunung Merapi menjadi siaga. Semua aktivitas di radius 5 km dari puncak Gunung Merapi dihentikan guna mengantisipasi bahaya erupsi. Aktivitas wisatawan di destinasi wisata favorit lereng Merapi nampak sepi. Para pedagang terpaksa harus berhenti berjualan dan menutup lapak mereka setelah status Gunung Merapi dinaikkan dari waspada menjadi siaga. Bu, ini kapan ada pemberitahuan bahwa pedagang di sini harus ini? Mulai kemarin, Mas. Kemarin siang itu kan statusnya sudah naik. Pemberitaan sudah di medsos serta ada aparat-aparat kan juga udah pada rapat, terus disosialisasikan ke warga. Jadi mulai kemarin siang itu udah mulai ada sosialisasinya, terus sejak itu ya kita berusaha untuk evakuasi. Dengan status siaga, maka warga tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di radius 5 km dari puncak Merapi. Hal ini untuk mengantisipasi jatuhnya korban jika sewaktu-waktu terjadi lontaran awan panas atau erupsi. Selain Banker Kali Adem, pihak pemerintah daerah setempat juga menutup objek wisata petilasan Juru Kunci Mbah Marijan dan juga wisata Bukit Kelangon. Karena jaraknya destinasi itu kurang dari 5 kilo. Satu, di petilasan Mbah Marijan, itu yang ditutup. Yang kedua, Banker. Untuk destinasi yang lain sesuai dengan himbauan dari pemerintah daerah tetap bisa buka. Berdasarkan rekomendasi BPPTKG, ada 3 desa di Sleman yang masuk dalam daerah bahaya, yaitu Desa Kali Tengah Lor, Kali Adem, dan Palangsari. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Denda puluhan juta rupiah ancam pengelola restoran yang langgar protokol kesehatan. iNews Siang segera kembali, tetaplah bersama kami.